Salam olahraga, salam sehat selalu untuk kita semua. Bikin fans timnas tambah geram. AFC kembali tunjuk Siva Kompu-Udom jadi wasit VAR Indonesia versus Guinea. Wasit VAR asal Thailand, Siva Kompu-Udom, kembali pimpin laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ya, wasit video assist referee atau VAR asal Thailand, Siva Kompu-Udom kembali memimpin laga timnas Indonesia U23 versus Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024. Beredar kabar Siva Kompu-Udom akan bertugas di laga tersebut. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan atau yang biasa disebut Bung Ropan, mendapat kabar bahwa Siva Kompu-Udom lagi-lagi menjadi wasit VAR untuk timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Namun bagi Indonesia, ketika kita ingin bersiap melawan Guinea, ada kabar lagi-lagi wasit VAR Siva Kom akan memimpin. Seperti yang kita tahu, setiap kali Siva Kom yang memimpin, Indonesia selalu kalah. Setidaknya dalam 4 pertandingan terakhir, kata Bung Ropan di kanal YouTube-nya. Saya juga bingung bagaimana cara AFC dalam menunjuk wasit. Setiap kali Indonesia bermain, Siva Kom selalu bertugas sebagai wasit VAR. Padahal ada banyak wasit utama yang bisa ditunjuk sebagai wasit VAR, termasuk di laga melawan Guinea ini. Lanjut pria berkacamata ini. Tercatat sepanjang 2024 ini, Indonesia sudah 4 kali dipimpin Siva Kompu-Udom, baik di level senior dan U23. Apes bagi Indonesia, tiap kali Siva Kompu-Udom bertugas, Indonesia selalu kalah. Momen pertama ketika timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Selanjutnya, Siva Kompu-Udom juga memiliki andil besar atas gol penalti Qatar U23, sehingga timnas Indonesia U23 kalah 0-2 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Di 2 laga lagi, Siva Kompu-Udom menjadi wasit VAR saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia 23 2024. Dan tumbang 1-2 dari Irak U23 dalam posisi perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024. Karena itu menarik menanti siapa wasit utama dalam laga timnas Indonesia versus Guinea. Harapannya wasit dapat bertugas dengan baik. Dengan begitu, meski sulit, peluang timnas Indonesia U23 mengalahkan Guinea U23 tetap terbuka saat bentrok di playoff Olimpiade Paris 2024 yang akan dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika menang, timnas Indonesia U23 akan lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Nah, dengan penunjukan wasit asal Thailand ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Berikan tanggapan di kolom komentar video ini. Meskipun timnas Indonesia U23 ada indikasi kembali dicurangi oleh AFC dan wasit asal Thailand ini. Kabar baik untuk timnas Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia U23 yang OTW ke Prancis. Nomor 1 Elkan Bagot. Kabar baik menjelang laga timnas Indonesia versus Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea di playoff kedua. Tim akan saling berhadapan pada hari Kamis.
Jelang laga tersebut, 3 pemain dikabarkan terbang ke Prancis ke skuad timnas Indonesia U23. Mereka adalah Alfrenda Dewangga. Yang pertama ada nama Alfrenda Dewangga yang kabarnya jadi opsi lain untuk timnas Indonesia U23 melawan Guinea. Punggawa PSIS Semarang ini dipanggil untuk mengisi lini belakang Garuda Muda. Kabar bergabungnya Dewangga ke skuad timnas Indonesia diketahui lewat surat resmi yang dikirimkan PSSI kepada manajemen PSIS Semarang. Dengan surat tersebut, Alfrenda Dewangga diminta menyusul para pemain timnas Indonesia U23. Sekedar diketahui saat ini pasukan Sinteyong sudah berada di Prancis. Nama yang kedua adalah Justin Hubner. Ya, Justin Hubner juga dikabarkan akan menyusul timnas Indonesia. Hubner sendiri diketahui langsung bertolak ke Jepang usai Garuda Muda dikalahkan Irak dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah menyurati klub Justin Hubner, Cerezo Osaka, agar mau kembali melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Tak lama kemudian nama Justin Hubner dari skuad Cerezo Osaka untuk laga kontra Osaka pada hari Senin kemarin. Situasi ini membuat rumor Justin Hubner menyusul timnas Indonesia U23 ke Prancis kembali menguat. Nama yang ketiga adalah Elkan Bagot. Yang terakhir ada nama Elkan Bagot yang kabarnya juga akan bergabung ke timnas Indonesia U23. Kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Beberapa waktu lalu Erick mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk membujuk Ipswich Town agar mau melepas Elkan Bagot. Manuver-manuver yang dilakukan PSSI ini semua demi timnas Indonesia U23 bisa memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Kami sedang mencoba menarik Elkan Bagot, sebab di Bristol River dia sudah tidak bermain. Ipswich Town juga sudah naik ke Premier Liga, kata Erick Thohir kepada awak media. Tentu saja dengan kehadiran 3 pemain skuad ini, timnas Indonesia dipastikan akan lebih kuat di lini pertahanan. Bagaimana menurut kalian dengan kehadiran 3 pemain ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar video. Satu kabar baik lagi untuk kita semua. Timnas Indonesia versus Guinea akan disiarkan di TV nasional RCTI setelah sebelumnya muncul kabar laga Timnas Indonesia versus Guinea akan digelar tertutup. Pecinta sepak bola pun khawatir laga ini tak akan disiarkan televisi maupun platform manapun. Tak lama setelah itu, secercah harapan muncul karena laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea dijadwalkan bakal disiarkan secara live streaming di aplikasi FIFA Plus. Namun pada hari Senin 6 Mei 2024, kabar lebih baik lagi datang. RCTI akan menyiarkan secara langsung laga penentu kelolosan skuad Garuda Muda ke Olimpiade Paris 2024 tersebut. Kesempatan terakhir timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Mumpung tanggal merah, kita full dukung Garuda Muda kita. Saksikan Indonesia versus Guinea Kamis 9 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.